Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti merasa bahagia karena kalian sudah memasuki jenjang yang baru. Tadinya anak SD, sekarang sudah SMP. Baju seragamnya juga baru tentunya ya. Yang kemarin merah putih, sekarang putih biru. Iya, walaupun dalam kondisi pandemi ini kalian belum bisa mengenakan seragam secara lengkap. Semoga semua ini tidak mengurangi kebahagiaan kalian. Baik anak-anakku, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, perkenankan Ustazah untuk memperkenalkan diri. Nama Ustazah Nur Aisyah Amini, biasa dipanggil Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah sekarang menjabat sebagai Waka level kelas 9 sekaligus sebagai Waka kurikulum. Nah, kesempatan ini juga Ustazah akan mengenalkan sedikit tentang kurikulum. Ada yang sudah tahu ini tentang kurikulum? Iya, biar lebih jelas Ustazah tampilkan ya. Nih, ada makanan ya. Ada yang sudah kenal makanan ini namanya? Betul sekali, namanya kue talam. Nah, kalian pernah membayangkan kue talam ini bagaimana cara membuatnya sehingga bisa terbentuk talam ini? Iya, sudah tahu bahannya? Iya, dari bahan, alat, kemudian dibuatlah kue talam. Bagaimana bisa talam ini tercipta? Misalnya di hadapan kalian ada bahan talam, kemudian ada alatnya, terus bisa biar jadi talam gimana caranya? Dimasak. Dimasak ada langkah-langkahnya. Ketika langkah-langkahnya salah, tentunya tidak akan tercipta kue talam yang enak. Nah, biar langkah-langkahnya betul, maka kalian harus mencari apa? Tentunya mencari resepnya. Nah, itu betul resep yang tepat sehingga bisa membuat kue talam yang enak, yang lezat sesuai harapan kita. Begitu juga dengan kurikulum. Ketika kalian sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ada tahapannya, tahap belajarnya, semua bertahap sesuai langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya berdasarkan apa? Kalau makanan resep, kalau ini namanya kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah sebagaimana kayak resep. Nah, apakah kurikulum itu? Kurikulum itu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari program studi yang nanti disediakan oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah ya, nanti sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anakku, kurikulum SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ustazah ya. Kalian bisa menyimak materi tentang kurikulum berikut ini. Berikut kurikulum SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto tahun 2020-2021. Nah, kita lihat misalnya kurikulum ini di kelas 7 ya, semester 1. Kurikulum ini adalah kurikulum dalam kondisi normal atau tidak belajar dari jauh atau PJJ. Kita lihat ya, misalnya ini nomor 1 Al-Quran. Mata pelajaran Al-Quran itu di kelas reguler kamu akan mendapatkan 8 jam pelajaran, tapi di kelas Al-Quran ada 14 jam pelajaran. Artinya untuk kelas reguler akan belajar Al-Quran selama sepekan itu adalah 8 jam. 8 jam itu dibagi 4 hari atau 4 tatap muka, berarti setiap tatap muka itu ada 2 jam pelajaran. Itu untuk kelas reguler. Untuk kelas Al-Quran ada 14 jam, 10 jamnya nanti di jam reguler, berarti ada 5 hari belajar Al-Quran, setiap hari berarti 2 jam atau 1 kali tatap muka, ditambah 4 jam, 4 jamnya dibagi 4 hari, setiap hari nambah 1 jam di luar jam reguler. Artinya kalau nanti kamu masuk di kelas Al-Quran, belajar Al-Qurannya tambah 4 jam,
yang lain sudah pulang, kamu menambah 1 jam pelajaran di sore hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bersama ustadz-ustadzah yang mengampu Al-Quran. Kemudian pelajaran akidah 2, berarti kamu belajar akidah 2 jam selama sepekan sehari. Kemudian fikih juga 2 jam, kalau hadis hanya 1 jam pelajaran, 1 kali pertemuan selama 1 pekan. Tarikh 1 jam, bahasa Arab 2, PKN 1, bahasa Indonesia 7 jam, kelas Al-Quran 6 jam. Kenapa berbeda? Karena 1 jamnya ini ditambahkan untuk Al-Quran, jadi ininya 6 jam. Kemudian bahasa Inggris 6 jam, matematika 7 jam, IPA, fisika dan IPA biologi nanti terpadu ya, namanya IPA terpadu 6 jam, IPS 2 jam, olahraga 2 jam. Olahraga ini khusus praktek ya nanti. Kemudian TIK atau prakarya nanti selang-seling pelajaran TIK dan prakarya 2 jam. Bahasa Jawa dan SPK 1 jam, ekstrakurikuler 2 jam dan PK 1 jam, seluruhnya 57 jam pelajaran. Itu 53 untuk kelas reguler dan 57 untuk kelas Al-Quran. Bagaimana untuk kondisi pandemi sekarang? Kondisi pandemi sekarang tidak memungkinkan untuk kurikulum berjalan normal, karena untuk normalnya kita pelajaran itu sampai jam 3 lebih 10 menit. Sementara untuk selama pandemi kita pembelajaran jarak jauh, pembelajaran hanya sampai jam 12. Otomatis akan ada pengurangan jam pelajaran. Bagaimana pengurangannya? Biar nanti pengurangannya itu adil, proporsional, maka berbeda-beda untuk tiap mapelnya. Contoh, Al-Quran yang tadinya 8 jam, kelas reguler jadi 3 jam, kelas Al-Quran 5 jam. Nah, bedanya ini nanti yang selisih 2 jam Al-Quran dilaksanakan setelah ba'da zuhur. Itu untuk Al-Quran. Kemudian untuk PKI 3 jam reguler dan Al-Quran sama. Ini sepekan berarti ada 3 jam pelajaran. PKN 1, bahasa Indonesia jadi 2 jam pelajaran, bahasa Inggris 2, matematika 3, IPA 3, IPS 1, olahraga 1, TIK 1, bahasa Jawa 1, seluruhnya 21, Al-Quran 23, itu untuk kelas Al-Quran. Gambaran jadwalnya seperti ini. Misalnya kamu kelas 7A. Di sini kok jadwal tertulis A, maka nanti kodenya A itu apa? Ada keterangannya ya di jadwal. Ini contohnya saja. Misalnya A Al-Quran, maka kamu jam pertama kedua belajar Al-Quran. Yang B jam 3-4 berarti kamu belajar PAI selama 2 jam pelajaran. Setelah ini ba'da zuhur. Setelah zuhur ngapain? Ada tugas untuk pengerjaan tugas yang pelajaran Al-Quran dan PAI hari itu selesai hari itu juga, jadi tidak ada pekerjaan yang ditunda. Itu Senin. Selasa juga sama 4 mata pelajaran, 4 jam pelajaran. Rabu juga 4 jam pelajaran, sampai Kamis sama. Jumat beda, Jumat ada 3 jam pelajaran biar nanti untuk persiapan sholat Jumat. Nah, Sabtunya 2 jam pelajaran. Kamu pembelajaran selesai sampai jam kedua saja. Bagaimana timetable-nya? Timetable-nya ini tentu saja berbeda dengan hari yang reguler. Ini untuk ketika masa pandemi. Bagaimana waktunya? Seperti ini, yaitu Senin sampai Kamis sampai pukul 12, kalau Jumat sampai pukul 10.45, Sabtu sampai 9.30. Kegiatannya apa aja? Nah, jam ke-0 itu jam 7.30, artinya ini belum pelajaran, tetapi sudah dimulai aktivitas pelajarannya, yaitu di sini diisi dengan wali kelas, yaitu tamudu, singkatan tadarus, murojaah, duha. Untuk sebelum jam 7.30 kamu harus siap-siap ketika mau pelajaran. Jangan jam 7.30 belum bangun ya, harus sudah bangun gasik. Jam 7 misalnya sudah
mandi rapi, nanti di depan perangkat misalnya laptop atau HP sudah posisi pakai pakaian yang rapi berseragam kalau sudah punya, kalau belum ya pakai hem bebas yang atasan, terutama yang ada logo Al-Irsyadnya ya. Untuk anak putri pakai kerudung juga, kerudung yang berlogo. Anak putra yang seragam atasan terutama yang ada logo Al-Irsyadnya kalau sudah punya, kalau belum ya pakai hem yang rapi. Potongan rambut anak laki-laki juga gitu yang rapi ya, anak putri juga semuanya yang bersih yang rapi, tidak ada yang baru bangun tidur langsung di depan perangkat ya, depan laptop masih belum mandi, masih acak-acakan. Nah, nanti jam 7.30 sampai jam 8 Walas akan memandu mengabsen kalian kehadirannya ya di situ. Udah tadarus belum, rojaah belum, atau duha, kalau belum akan dilaksanakan jam ini. Kemudian memasuki jam 8 kalian sudah siap pelajaran, tidak ada aktivitas lain, tidak boleh disambi makan ya. Ketika misalnya pertemuan lagi pakai Google Meet nggak disambi yang lain, pekerjaan yang lain, tetapi fokus ke pelajaran. Kalau ada tugas ya dilaksanakan di jam ini. Kemudian jam kedua, kemudian ada istirahat dimanfaatkan kalian ya untuk matanya biar tidak lelah, mungkin di depan laptop atau HP terus atau membaca yang capek, itu bisa istirahat untuk tadi bisa untuk ke belakang atau sekedar makan makanan ringan. Kemudian jam 3 ke 4 dilanjutkan pelajaran sampai pukul 12. Hari Jumat sampai jam 3:10:45 karena kalian nanti persiapan untuk sholat Jumat, jadi nanti ada waktu untuk mempersiapkan diri, membersihkan diri biar sholat berjamaah. Untuk Sabtunya kalian sampai pukul 9.30. Ini kalau kondisi tadi masih pandemi ya, jadi kita belajar dari rumah sampai pukul sekian. Bagaimana kalau nanti kita sudah masuk? Kalau kita masuk sekolah dalam kondisi yang sudah diperbolehkan masuk, kita boleh masuknya hanya 2 hari dulu, tidak langsung 6 hari, karena tadi menuruti aturan pemerintah sekolahnya harus bertahap. Nah, tatap mukanya nanti diatur 2 hari, misalnya kelas 7 ya Senin dan Selasa saja yang berangkatnya, tidak setiap hari Senin Selasa nanti tatap muka ke sekolah, Rabu sampai Sabtu itu nanti kalian akan belajar di rumah. Nah, ini kurikulumnya 2 ya, untuk Al-Quran, fikih, hadis, PAI 1, kemudian matematika 2, yang lain 1. Ini untuk tatap muka selama 2 hari. Nah, untuk daringnya selama 4 hari. Ini kurikulumnya, akidah ya, Al-Qur'annya 3, PAI-nya 2 ya. Semuanya jadi jumlahnya ada 3, 1 jam pas tatap muka, pas masuk regulernya 2, ini tambah jadi 3, 1,2 jadi 3, seperti itu. Nah, seterusnya sampai nanti ada 27 kurikulum regulernya, kelas Al-Quran 29. Ini gambaran kalau kalian sudah boleh berangkat tadi ya, berangkatnya hanya bisa 2 hari selama sepekan, tidak setiap hari. Misalnya di hari yang pertama anak putra hari Senin, kamu berangkat dari rumah sampai sekolah pukul 7, nanti sampai jam 12 pulang. 12 pulang, nanti anak putri berangkat sampai sekolah pukul 1 sampai jam 3, boleh pulang. Kenapa hanya setengah hari? Karena ketentuan pemerintah selama new normal, masa peralihan, kalian boleh ke sekolah maksimal 4 jam saja, jadi dibatasi. Kemudian hari kedua dibalik, anak putri yang berangkat pagi, putranya yang berangkat siang. Untuk kepulangannya untuk putra jam 3, kalau putri jam 12, itu yang hari kedua. Selanjutnya kalau normal nanti seperti ini, kalian belajar selama 10 jam pelajaran ya, dari Senin sampai Kamis. Jumatnya 9 jam karena di sini ada kegiatan sholat Jumat. Sabtunya ada 2 jam ini untuk eskul, 2 jam untuk pelajaran. Itu untuk nanti ketika sudah normal, harapannya kita semuanya kita bisa
secepatnya ya untuk pembelajaran yang normal seperti ini. Nah, ini timetable untuk kelas ketika normal. Untuk jadwalnya ini kalian bisa juga lihat di buku handbooknya ya, di halaman 15-16. Anak putra dan putri berbeda. Kalau ini anak putri, kalau anak putranya nanti bisa dilihat di buku. Nah, ini jam istirahatnya berbeda ya, putra dan putri. Nah, tadi jam ke-10 itu sampai pukul 15.10. Setelah sholat asar kalian 3:30 baru boleh pulang, seperti itu. Nah, kalau Jumat sama 14.30, setelah itu nanti kalian ada ekskur pramuka, itu jadi kepulangan 4:30. Untuk Sabtunya sampai pukul 10.25. Itu untuk anak putra seperti ini ya, sama ya kepulangannya, hanya tadi waktu istirahatnya yang berbeda. Itu kurikulum yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah. Nanti kita akan sambung dengan materi yang lain. Anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak materi tentang kurikulum ya. Flashback lagi ya, tadi tentang kue talam. Misalnya resep sudah siap, alat bahan dan sebagainya sudah punya, langkah-langkah sudah tahu. Tapi ternyata suatu saat yang buat sakit, ya nggak jadi kue talam. Kemudian juga nanti bahan-bahan ternyata ada yang ketinggalan atau resepnya lupa, nggak bawa, nggak disiapkan dengan baik, maka tidak jadi kue talam. Maka juga sama, ketika kurikulum di sekolah tidak dilaksanakan dengan baik pelaksanaannya, tentunya tidak akan berhasil. Maka ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar, anak-anakku semua perlu namanya standar operasional prosedur atau disingkat SOP. Nah, SOP ini harus kalian taati ketika masa pembelajaran. Yang akan Ustazah sampaikan ini adalah SOP pembelajaran saat kalian pembelajaran jarak jauh, terutama saat daring atau dalam jaringan. Nah, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, harus kalian lakukan dari awal sampai akhir. Berikut ini materi tentang SOP pembelajaran dari Ustazah. Disimak ya. Berikut SOP atau standar operasional prosedur pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Itu ada tadi pra pembelajaran yang dilakukan kalian sebelum pukul 7.30. Yang pertama, mandi ya, wajib ya mandi, jangan sampai di depan laptop, perangkat ya pas belajar kalian masih kondisi belum mandi ya, badannya harus bersih ya, mau menerima sesuatu yang bersih, ilmu pengetahuan kan bersih sifatnya ya, badannya juga harus bersih, didukung tadi, jangan sampai kalian kondisi masih kotor ya, masih bau, belum gosok gigi apa, sudah mulai pembelajaran. Lakukan layaknya ketika kalian mau pembelajaran biasa. Kemudian pakaiannya yang rapi. Putri memakai jilbab berlogo Al-Irsyad, syukur sesuai dengan seragam hari itu ya. Putra mengenakan baju berlogo Al-Irsyad. Jika ternyata belum punya, kalian bisa pakai kemeja yang rapi. Kemudian penampilannya bersih dan rapi, terutama putra, potongan rambutnya harus sesuai ketentuan dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Misalnya anak putra potongan rambutnya ya tidak boleh gondrong, tidak boleh melebihi telinga, tidak boleh sampai ke dahi ya, menutupi dahi, atau tidak boleh ketika potong yang sebelah kiri kanan dipotong bersih, yang tengahnya masih ada rambutnya banyak atau mohak ya, itu tidak boleh. Oke, rambutnya harus rapi semuanya. Kemudian kalian harus mempersiapkan alat tulis dan buku. Barangkali nanti ada instruksi yang harus ditulis oleh Ustazah. Buku-bukunya juga sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Itu juga kalian harus menyiapkan perangkat yang mendukung, misalnya HP, laptop dan sebagainya kalau dibutuhkan. Kemudian pukul 30 ya, tadi kalian lakukan adalah tadarus murojaah duha atau tamudhu. Tadarusnya yang dilakukan adalah tadarus yang ditentukan oleh sekolah ya. Kemudian murojaahnya juga begitu sesuai jadwal.
duha nanti dilakukan dengan panduan wali kelas. Kalau kamu sebelum melakukan, ketika setelah mandi boleh melakukannya saat 7:30 ini. Nah, kemudian tambahan absensi ya, nanti akan dilakukan Ustadz Ustadzah pada jam-jam ini ya, kamu jam 7.30 kehadirannya akan dihitung hari ini, jangan sampai terlambat. Nanti juga ada kegiatan pengisian amal yaumi ya, yang semalam belum sempat, maka bisa diingatkan nanti pengisiannya hari itu. Kemudian pembelajaran. Saat pembelajaran kalian mengikuti dengan baik. Yang pertama itu berdoa mulai pelajaran, nanti akan dipandu oleh Ustadz Ustadzah doanya sesuai dengan doa yang selama ini diajarkan di Al-Irsyad. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Ini terutama saat pembelajaran daring ya, jangan sampai pas pembelajaran di saat kamu sudah bisa masuk, misalnya pakai Google Meet, kamu masuk kemudian video dimatikan lalu pergi kemana ya, tidur atau main atau apa, balik-balik sudah selesai ya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kamu harus mengikuti dari awal hingga akhir biar informasi yang disampaikan Ustadz Ustadzah itu penuh, tidak sepotong-sepotong, dan kamu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Misalnya Ustazah minta kamu memberikan komen ketika pelajaran sebagai tanda kehadiran ya, kamu memberi komentar ya sesuai dengan arahan Ustazah ya, yang semangat ya, tidak ngantuk, tidak tiduran ya, posisinya semangat, posisi siap. Kemudian memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran tadi ya, jangan lupa alat tulis di bawah untuk mencatat instruksi atau informasi yang disampaikan Ustazah. Yang tidak kalah penting adalah bertanya dan menjawab, artinya kamu merespon guru terutama saat pembelajaran daring ya, jangan sampai guru kayak radio ya, ngomong sendiri tidak direspon ya, searah saja, padahal itu adalah tadi media yang bisa untuk tadi berdiskusi ya. Silahkan nanti bisa kalian lebih aktif lagi dalam bertanya atau menjawab. Kemudian setelah pembelajaran kamu menulis kesimpulan materi pelajaran yang telah diikuti. Artinya kamu harus tahu hari itu pelajarannya apa saja yang diikuti. Jangan sampai ketika ditanya hari ini belajar apa, kamu bilangnya nggak tahu ya, padahal standby di rumah ya, tapi tidak mengikuti dengan baik, akhirnya materinya tidak bisa ya. Itu kesimpulannya ditulis ya. Terus mengerjakan tugas dan evaluasi yang diberikan guru saat mengumpulkan tugas, tepat waktu ya mengumpulkannya, jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat atau ditunda nanti akan bertumpuk dengan tugas berikutnya. Hari ini dikerjakan hari ini maksimal ya, nanti sampai ketika ba'da zuhur jam 3 itu usahakan sudah selesai semuanya, tidak menunda-nunda, apalagi ditunda beda hari, ditunda hari berikutnya kamu punya tugas baru lagi, otomatis akan menumpuk tugasnya, kamu akan terbebani. Padahal kalau dikerjakan bertahap, hari itu selesai, kamu pasti sudah selesai. Kemudian selanjutnya berdoa selesai belajar, nanti akan dipandu Ustadz Ustadzah doa selesai belajarnya, nanti kalian mengikuti ya dengan baik. Anak-anakku semuanya tadi sudah ya, kalian sudah berkenalan, sudah belajar tentang kurikulum, juga tentang SOP pembelajaran. Semua ini adalah bekal kalian nanti untuk belajar selama di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Demikian paparan dari Ustazah, semoga ini bisa membantu kalian untuk tadi belajar di rumah. Tetap semangat, semoga sukses untuk kalian. Semangat!